Yesus Sang Raja Damai. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Sahabat Iktus, pada momen Natal seperti ini, damai sejahtera selalu terngiang-ngiang di telinga kita. Natal memang berbicara tentang kedamaian, baik secara vertikal, orang berdosa dengan Allah, maupun horizontal, antar sesama manusia. Allah menghendaki damai sejahtera yang berarti keharmonisan di seluruh muka bumi. Semua kedamaian harus dimulai dari pemulihan relasi antara Allah dan manusia, antara sorga dan bumi. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, semua sebutan untuk Tuhan Yesus dalam Yesaya 9 ayat 5 harus dikaitkan dengan situasi politik pada awal abad ke-8 sebelum Masehi. Ahaz, Raja Yehuda, sedang dikepung oleh Raja Israel dan Raja Aram. Peperangan sebentar lagi akan pecah. Selain itu, bahaya dari negeri lain yang lebih besar pun terus mengintai. Di tengah kondisi yang carut-marut inilah, janji tentang kedatangan Raja Damai diberikan. Siapakah Sang Raja Damai itu? 1. Yesus sumber damai sejahtera. Damai sejahtera adalah keadaan utuh, secara rohani dan jasmani, dalam kebahagiaan dan kecukupan. Damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ia terbungkus dalam keadilan dan kebenarannya. Keadilan adalah keputusan berdasarkan hukum, sedangkan kebenaran berarti sesuai dengan hukum, dan hukum yang dimaksud adalah firman Tuhan. Yesus Kristus sumber damai sejahtera yang tidak berkesudahan hanya dapat ditemukan di dalam firman Tuhan. 2. Yesus pembawa damai sejahtera. Damai sejahtera menjadi tanda hubungan baik antara manusia dengan Tuhan, sesama, dan dengan dirinya sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 10 menyatakan bahwa kasih Allah ditunjukkan dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Yesus Tuhan telah merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia, disalibkan dan mati sebagai kurban pendamaian. Sang pembawa damai telah membuka jalan masuk antara manusia dengan Allah. Efesus 2 ayat 18. Selanjutnya, Efesus 2 ayat 19-22 menyatakan tentang hubungan yang telah dipulihkan dengan sesama anggota keluarga Allah. 3. Yesus pemberi damai sejahtera. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Tujuan misi Allah, yakni penyelamatan manusia melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Di antara orang yang berkenan kepadanya adalah respon manusia terhadap damai sejahtera yang telah diberikannya. Lalu, damai sejahtera haruslah dibagikan kepada semua orang dari segala suku bangsa, agar bumi dipenuhi damai sejahtera Kristus. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku mempercayai bahwa Yesus adalah satu-satunya sumber damai sejahtera? Apakah Yesus Sang Raja Damai telah memerintah di dalam hatiku? Sudahkah aku menjadi pembawa damai sejahtera bagi dunia? Tuhan Yesus, aku bersyukur karena sejak hari pertobatanku, damai sejahtera melimpah dalam hidupku. Yesus Sang Raja Damai telah menjadi satu-satunya jalan pendamaian antara aku dan Allah dan juga dengan sesama. Aku rindu agar damai sejahtera terpelihara dalam hidupku dengan hidup benar sesuai dengan firman-Mu. Saat ini, aku ingin selalu bersaksi tentang-Mu Yesus, Sang Raja Damai, kepada semua sahabatku, dan biarlah aku terlibat membagikan berita damai sejahtera kepada segala suku bangsa
di seluruh dunia. Amin. Bila Yesus Sang Raja Damai memerintah di hatiku, maka damai sejahtera itu meluap dari dalam hatiku. Kristuslah